Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim. Alladhi arsyada man istafahu min ibadihi lita'allumi wa ta'lim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratil mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bi suhbatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fid daril baqa'i wan na'im. Amma ba'du. Saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang praktek sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Yang pertama, seperti apa praktek kita sujud sahwi? Sujud sahwi itu kita laksanakan apabila di dalam melaksanakan sholat, kita melakukan atau meninggalkan sesuatu yang disunatkan atau yang diharuskan dalam melaksanakan sholat sebagai bagian penting dalam sholat, lalu kita secara tidak sengaja kita meninggalkannya atau melakukannya. Sujud sahwi itu hukumnya adalah sunat, tidak wajib kecuali pada satu hal, yaitu sujudnya makmum karena ikut kepada imam. Dan jika tidak mengikutinya, maka sholatnya batal. Gambarannya adalah ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, lalu imamnya lupa meninggalkan satu bagian yang seharusnya dilakukan di dalam sholat, atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan dalam sholat. Lalu pada akhir sholat, imamnya melaksanakan sujud sahwi, maka makmum wajib mengikutinya. Dan jika tidak mengikutinya, maka sholatnya menjadi batal. Kapan dan di mana kita melakukan sujud sahwi? Sujud sahwi itu kita laksanakan di akhir, setelah kita melaksanakan tasyahud akhir, sebelum kita mengucapkan salam. Jadi sebelum kita mengucapkan salam, kita melaksanakan sujud sahwi dulu. Nah, sujud sahwi itu bisa terlewatkan ketika kita telah melaksanakan salam secara lengkap, kecuali jika kita tiba-tiba lupa, tiba-tiba ingat bahwa kita belum sujud sahwi ketika kita baru saja melaksanakan salam yang pertama. Nah, ini boleh kita itu melaksanakan sujud sahwi dengan 3 syarat. Dan dengan syarat yang ketiga itu, jadi ketika kita lupanya itu ketika salam yang pertama lalu tiba-tiba, maka kita itu boleh sujud sahwi dengan nanti setelah kita melaksanakan sujud sahwi, kita mengucapkan salam lagi, salam yang pertama lagi. Jadi yang pertama syaratnya itu adalah ayyusallima nasiyan lisujud, karena pertama kita itu mengucapkan salam karena memang kita lupa kita ini harus sujud. Jadi ketika kita setelah selesai tasyahud kemudian kita melaksanakan salam yang pertama, lalu tiba-tiba kita ingat bahwa kita ada sesuatu yang tertinggal, ada sesuatu yang tertambahkan di dalam sholat, itu boleh kita melakukan sujud sahwi dulu. Yang kedua, antara salam dan sujud itu menurut uruf, menurut kebiasaan, terpisahnya tidak panjang, tidak lama. Syarat yang ketiga, tidak tiba-tiba ada yang membatalkan sholat. Seperti tidak tiba-tiba kita itu menjadi hadas. Atau misalnya tidak tertimpa najis. Dengan 3 syarat itu berarti kita setelah kita mengucapkan salam yang pertama, kemudian kita melakukan sujud sahwi, maka harus terpenuhi 3 syarat yang tadi. Caranya bagaimana? Caranya itu kita melaksanakan sujud 2 kali sujud seperti sujud sholat, dan yang dibaca pada kedua sujud tersebut juga apa yang biasa kita baca
di dalam sholat. Namun sebagian ulama mensunnahkan, menganggap baik kita membaca doa apabila sebab kita sujud sahwi itu karena lupa, yaitu bacaan subhanalladzi la yashu wa la yanamu, subhanalladzi la yashu wa la yanamu, subhanalladzi la yashu wa la yanamu. Nah, itulah praktek kita melaksanakan sujud sahwi. Lalu apa yang menyebabkan kita sunat melaksanakan sujud sahwi? Atau apa yang menjadi penyebab terjadinya sujud sahwi? Yang pertama, kita melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, dan jika kita melakukannya secara sengaja, maka itu batal. Namun, tidak batal ketika kita melaksanakannya karena lupa. Seperti kan makan yang sedikit, tapi lupa kita tidak disengaja, itu boleh ditutup dengan sujud sahwi. Yang kedua, meninggalkan sebagian dari sunat ab'ad sholat atau ab'adus sholat. Jadi ada sholat ada bagian-bagian di dalam sholat itu yang merupakan sunat ab'ad. Apa sunat ab'ad itu? Sunat ab'ad itu secara ringkas ada 3. Yang pertama, tasyahudul awal wa qu'uduhu wa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama itu tasyahud awal, duduk untuk tasyahud awal, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sujud awal itu. Nah, ketika kita lupa tidak melakukannya, maka boleh kita melakukan sujud sahwi. Yang kedua, yang termasuk ab'adus sholah itu adalah kunut, berdiri untuk kunut, serta bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan sahabatnya dalam kunut tersebut. Jadi jika melakukan atau karena kita lupa meninggalkan kunut, berarti kita sunat melakukan sujud sahwi. Yang ketiga, kita lupa as-sholatu ala al-ali di tasyahud akhir. Jadi kita tidak bersolawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Itulah yang menjadi bagian daripada penyebabnya kita harus melaksanakan sujud sahwi. Jadi meninggalkan satu bagian dari ab'adus sholah. Tasyahud akhir, duduk, bersolawat kepada Nabi pada tasyahud akhir, kunut, berdiri, bersolawat kepada Nabi, kepada keluarga, dan kepada sahabatnya dalam kunut, kemudian bersolawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Itulah ab'adus sholah. Lalu penyebab yang ketiga adalah naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahallihi. Jadi memindahkan rukun yang bersifat qauli bukan pada makomnya, bukan pada tempatnya. Nah, kecuali misalnya kita memindahkan takbiratul ihram atau akhir dalam sholat, jadi misalnya takbiratul ihramnya di akhir, salamnya misalnya di awal, maka itu batal sholatnya. Nah, kalau misalnya kita itu memindahkan Fatihah atau tasyahud akhir atau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, memindahkan Fatihah, tasyahud akhir atau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu sunnah bagi kita itu melaksanakan sujud sahwi. Nah, jika kita memindahkan zikir, salianti, surat, dan kunut bukan pada tempatnya, kalau ini tidak mesti kita sujud sahwi secara mutlak menurut Imam Ramli. Namun menurut Ibnu Hajar, jika kita berniat zikir yang dipindahkan itu
berniat kita itu memindahkan zikir itu, memindahkan itu, kan qala subhana rabbiyal azim fil qiyami bisunnati annahu dzikrul ruku. Jadi kalau kita membacakan subhana rabbiyal azim tertukar. Nah, antara ruku dengan sujud. Maka kalau itu kalau menurut Ibnu Hajar, jadi kalau kita diniatkan untuk memindahkan itu, maka itu kita harus melaksanakan sujud sahwi. Lalu yang keempat, yang menjadi penyebab kita harus melaksanakan sujud sahwi itu adalah ikau ruknin fi'liyin mahtimal ziyadah. Jadi kita melakukan rukun yang bersifat fi'li yang memungkinkan bisa ditambah. Contoh misalnya, jika kita ragu, kita itu sudah ruku atau belum, maka kita harus ruku sebagai bentuk ihtiyat kita. Atau misalnya kita lupa, ini sudah sujud atau belum, maka kita harus sujud sebagai ihtiyat. Kemudian pada akhir sholat, kita disunnatkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Atau misalnya kita ragu dalam bilangan sholat. Jadi kita misalnya apakah sholat duhur sudah 4 rakaat atau belum? Atau dalam sholat isya misalnya, ini 3 atau 4. Maka yang diambil adalah yang paling kecil, yakni 3 rakaat, kemudian di akhir sholat lalu kita melaksanakan sujud sahwi. Atau tiba-tiba kita ragu dalam jumlah rakaat, lalu tiba-tiba hilang keraguan itu. Nah, kalau itu bagaimana caranya? Nah, kalau ini caranya adalah jika keraguan itu tiba-tiba datang, kemudian hilang sebelum salam, maka jika hilang keraguan itu setelah kita melaksanakannya, kemudian memungkinkan untuk bertambah, maka itu sujud karena lupa. Atau misalnya kita itu menambahkan rakaat pada sholat yang rakaatnya itu 4. Lalu kita menambah 1 rakaat sebagai bentuk ihtiyat. Maka kalau sebelum kita salam pada tasyahud akhir, tiba-tiba kita ingat bahwa kita itu, ini melaksanakan 5 rakaat. Maka itu juga harus kita melaksanakan sujud sahwi. Nah, itulah 4 hal yang membuat kita disunatkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita itu meninggalkan kunut? Jadi kalau kita meninggalkan kunut di dalam sholat subuh, itu sama dengan hukum meninggalkan tasyahud awal. Jadi kalau kita itu meninggalkan kunutnya itu karena lupa, maka lalu ketika kita lupa meninggalkan kunut, lalu kita kembali berdiri untuk kunut setelah kita itu meletakkan wajah kita di lantai untuk melaksanakan sujud, lalu kita berdiri tiba-tiba, maka itu menjadi batal sholatnya. Jadi tidak perlu seperti itu. Tetapi kita disunatkan melaksanakan sujud sahwi setelah kita melaksanakan tasyahud akhir dan sebelum kita mengucapkan salam. Nah, itulah sujud sahwi. Yang kedua, bagaimana kita praktek melaksanakan sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud bagi qari, bagi sami', dan bagi mustami'. Jadi sujud tilawah itu sujud apabila kita sebagai pembaca Al-Quran,
atau sebagai pendengar Al-Quran, yang mendengarkan Al-Quran. Hanya dalam bahasa Arab, antara sami' dengan mustami itu berbeda. Jadi sujud tilawah untuk qari, untuk sami, dan mustami. Dan bagi mustami, ini menjadi sunat muakkad melaksanakan sujud tilawah apabila qari'nya melakukan sujud tilawah. Nah, jadi tadi apa bedanya sami dengan mustami? Jadi kalau sami, alladzi la yaqsidul istima'. Jadi orang yang tidak bermaksud menyimak. Sementara mustami adalah alladzi yaqsidul istima'. Jadi orang yang memang bermaksud untuk menyimak bacaan Al-Quran. Nah, di mana kita itu melaksanakan sujud tilawah? Sujud tilawah itu ada pada 14 tempat di dalam Al-Quran yang dihimpun oleh sebagian ulama bi'a'rafi ra'din nahli subhana maryam bihaji bi furqani ya binam lin wabil juruz wa biha min najmin syaqqat iqra fahadihi mawadi'u sajdati tilawa in tajuz. Jadi ada pada 4 tempat di dalam Al-Quran kita disunnatkan kita melakukan sujud tilawah, apakah kita sebagai qari ataupun kita sebagai sami dan mustami. Nah, syarat kesunahannya melaksanakan sujud tilawah itu ada 6. Yang pertama, antakunal qiraah masyru'ah. Yang pertama, bacaan Al-Quran itu disyariatkan. Jadi kalau orang membaca Al-Quran sementara dia dalam keadaan junub atau yang sejenisnya, maka itu menjadi tidak sunnah. Yang kedua, antakunal qiraah maqsudah. Yang kedua, pembacaan Al-Quran yang dimaksud. Jadi bukan bacaan Al-Qurannya orang tidur atau bacaannya orang yang sedang lalai, sedang lupa, atau bacaan Al-Qurannya orang yang sedang mabuk. Nah, itu tidak sunnah. Jadi memang yang sunnat itu jika orang membaca Al-Quran itu memang bermaksud membaca Al-Quran. Yang ketiga syaratnya antakunal qiraah li jami' ayati sajdah. Jadi bacaannya itu adalah untuk seluruh ayat sajdah. Antakunal qiraah min qari'in wahid. Syarat yang keempat, membaca Al-Quran itu adalah dari seorang qari yang sama, dari satu orang qari yang sama. Yang kelima, antakuna fi ghairi sholatil janazah. Jadi pembacaan ayat-ayat sajdahnya itu ayat-ayat yang mengandung sunnah kita melaksanakan sujud tilawah itu. Mohon maaf nih, jadi bukan sujud pada ya, jadi kita sujud tilawah pada ayat-ayat sajdah. Jadi antakuna fi ghairi sholatil janazah. Jadi tidak dilaksanakan bukan pada sholat jenazah. Yang kelima, al-yatulal faslu bainal qiraah wa sujudi urfan. Syarat yang keenam, keterpisahan antara qiraah dan sujud itu menurut kebiasaan belum lama. Kemudian dalam hak orang yang sholat melaksanakan sujud tilawah itu ada 2 syarat. Yang pertama, alla yakuna ma'mum. Jadi dia itu bukan makmum. Jadi kalau misalnya kita melaksanakan sholat berjamaah, kemudian imam membaca surat yang ada sujud tilawahnya, lalu misalnya imamnya tidak melakukan sujud tilawah, nah makmumnya juga tidak boleh berbeda dengan imam. Jadi kalaupun dia makmum, maka ikuti saja imam. Yang kedua syaratnya adalah alla yafsida sujud faqat bi qiraatil ayat. Jadi kita tidak bermaksud sujud saja dengan cara membaca ayat Al-Quran itu. Jadi misalnya kita itu membaca surat sajdah karena dalam sholat, kemudian kita tujuannya adalah ingin ada sujud
tilawah di dalam sholat. Nah, rukun sujud tilawah itu di luar sholat sekarang. Jadi kalaupun kita di dalam sholat tadi itu syaratnya jika jika imam melaksanakan sujud tilawah, sementara makmum harus mengikuti. Nah, kalaupun makmum saja imamnya tidak melakukan sujud tilawah, maka itu tidak boleh. Kemudian kita membaca ayat Al-Quran di dalam sholat itu tidak semata-mata dimaksudkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Nah, rukunnya ada 7 jika kita ingin melaksanakan sujud tilawah di luar sholat. Yang pertama harus ada niat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga sujud. Yang keempat tumaninah. Yang kelima duduk. Yang keenam salam. Yang ketujuh tartib. Sekali lagi, sujud tilawah di luar sholat rukunnya ada 7. Yang pertama niat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga sujud itu sendiri. Yang keempat tumaninah. Yang kelima sujud. Yang keenam salam, yang ketujuh adalah tartib. Apa yang kita baca? Yang kita baca adalah bacaan seperti sujud sholat. Dan boleh kita tambahkan dengan Allahumma ktubli biha indaka ajran waj'al hali indaka dukhran wadhu anni biha wizran waqbalha kama qabiltaha min 'abdika Dawud. Ya, saya ulangi. Allahumma ktub li biha 'indaka ajran waj'alha li 'indaka dukhran wadhu 'anni biha wizran waqbalha kama qabiltaha min 'abdika Dawud. Allahumma ktub li biha 'indaka ajran waj'alha li 'indaka dukhran wadhu 'anni biha wizran waqbalha kama qabiltaha min 'abdika Dawud. Nah, itulah sujud tilawah. Yang terakhir adalah sujud syukur. Ya, sujud syukur itu sunat kita laksanakan di luar sholat. Sementara kita tidak boleh melaksanakan sujud syukur di dalam sholat. Sebab terjadinya sujud syukur itu karena ada 4 hal. Yang pertama, hujubun nikmah, kita diserbu dengan nikmat atau kita tiba-tiba mendapat nikmat. Jadi kita mendapatkan nikmat yang tidak terduga, lalu tiba-tiba kita mendapatkan apa? Nikmat. Apakah nikmat itu dalam bentuk nikmat lahir ataupun nikmat batin? Nah, nikmat dohir itu misalnya itu terjadinya pembuahan, atau misalnya itu kita tahu bahwa istri kita itu positif hamil, atau misalnya orang yang gaib, orang yang kabur, orang yang hilang tiba-tiba datang, atau misalnya kita sembuh dari sakit. Nah, kita sunat melaksanakan sujud syukur. Atau nikmat yang bersifat batini, seperti misalnya itu tiba-tiba kita tahu, atau tiba-tiba anak kita menjadi pintar, lulus di pondok pesantren, hafal Al-Quran, atau hafal Alfiyah Ibnu Malik, jadi sarjana. Nah, itu kan namanya apa? Nikmat yang bersifat batini. Yang kedua, sebab sunat kita melaksanakan sujud syukur itu adalah indifa'u nikmah. Jadi apa? Tertolaknya balasan yang bersifat siksa. Baik yang bersifat dohir maupun yang bersifat batin. Jadi apa itu? Yang bersifat nikmah. Jadi misalnya itu tiba-tiba kita itu apa? Tertolak nikmat. Apa? Tertolak siksa misalnya itu. Seperti kita apa? Ya, kita misalnya itu selamat dari kehancuran, atau kita selamat dari tenggelam, atau misalnya kita tiba-tiba selamat dari sesuatu yang terjadi, misalnya tertabrak mobil,
atau misalnya itu kita dalam pesawat, misalnya itu kita selamat dari pesawat terjatuh misalnya. Nah, itu kita sunat melaksanakan sujud syukur. Sebab yang ketiga, kita melihat seorang orang yang fasik. Lalu kita bersyukur bahwa kita tidak termasuk orang fasik. Tidak termasuk orang fasik. Maka kita apa? Sunat kita itu apa? Melaksanakan sujud syukur. Jadi misalnya itu terlihat ada orang yang menampakkan apa? Menampakkan kefasikannya, atau dia itu selalu kontinu melakukan perbuatan-perbuatan dosa kecil. Maka setelah kita ditampakkan pada orang yang fasik itu, lalu kita terhindar daripada perbuatan yang semisal, maka kita sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sunat melakukan sujud syukur. Yang keempat, kita melihat orang yang tertimpa musibah, baik tertimpa musibahnya itu fisiknya atau akalnya. Jadi kita melihat orang yang tertimpa musibah. Jadi itu juga sunnah kita melaksanakan apa? Sujud syukur. Jadi musibah itu tidak kena pada kita. Contoh misalnya itu ada orang yang tidak bisa melihat, atau kita melihat ada orang yang tidak bisa mendengar, atau musibah-musibah yang lain. Maka kita disunnahkan untuk melakukan sujud syukur bahwa musibah itu tidak kena kepada kita, tidak kena kepada keluarga kita. Nah, apa doa yang kita bacakan? Antara lain doanya yang disunatkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Tapi ya tolong jangan sampai terdengar oleh orang yang terkena musibah itu. Jadi ini apa? Kita sunat melaksanakan sujud syukur. Hanya yang namanya sujud syukur itu, jadi kita tidak melaksanakannya di dalam sholat secara sengaja, dan kita tahu bahwa tidak boleh melaksanakan sujud syukur dalam sholat. Maka jika kita melakukannya, maka sholatnya menjadi batal. Demikian saudara sekalian, mudah-mudahan Allah menghindarkan kita semua dari balai, juga kita mudah-mudahan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang secara sengaja kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan lupa, kita diberikan daya ingat yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan konsentrasi dalam melaksanakan sholat, termasuk hamba Allah yang senantiasa bersyukur, dan kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran, sehingga apapun yang diajarkan oleh Al-Quran, yang disunatkan untuk dilakukan dalam membaca Al-Quran, kita dapat melakukannya. Mohon maaf bila ada kurang, dan mohon koreksi bila ada kesalahan. Jangan lupa like dan subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.